Yuk kita mulai aja dengan langkah pertama akan kita buat isiannya dulu. Oh iya, bagi kalian yang belum mengetahui di mana letak kolom deskripsi, itu di sebelah kanan judul ada tanda panah ke bawah. Diklik aja. Nah, untuk bahan-bahan isian ini kita campur jadi satu sampai gulanya mencair, kemudian masukkan kelapa yang muda, lalu tambahkan garam. Aduk lagi sampai matang tapi jangan sampai kering. Lanjut tahapan kedua untuk buat kulitnya. Tepung, gula, kemudian garam. Satu telur kita pecahkan dan letakkan pada bagian tengah. Aduk-aduk dulu sedikit, kemudian tambahkan dengan santan. Di sini Mama Eci menggunakan santan instan, tapi kalian juga bisa menggunakan santan dari kelapa asli. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini hampir ketinggalan, hampir lupa, 2 sendok makan minyak goreng. Karena ini masih bergerindil, jadi kita saring. Nah, ini udah mulus adonannya. Kurang lebih nanti kita akan mendapatkan 12 buah. Sekarang tiba saatnya kita akan memasak adonan kulit. Nah, di sini ya, api itu kita gunakan api sedang dulu. Lalu kita kiciritin tuh, dikicirin sedikit minyak goreng atau minyak sayur dan diberi usapan sedikit. Kemudian masukkan secukupnya yang kalian mau adonan tadi. Jangan lupa diaduk dulu agar tepungnya tidak berkumpul di bawah, jadi merata seperti ini. Itu ya, udah terlihat bolong-bolong, tidak rata adonannya, tapi itu yang kita cari. Nah, ini dia hasilnya. Coba kita ulang lagi. Ini pannya masih hangat, masih panas. Jadi untuk menciptakan adonan yang bolong-bolong itu, pan kita harus panas dulu. Nah, setelah panas kita kicirit minyak, lalu masukkan minyaknya sedikit aja. Lalu masukkan adonannya, kita putar lagi. Setelah itu baru kecilkan apinya sampai kecil agar matangnya merata dan tidak gosong bawahnya. Nah, seperti ini ya. Kalau belum paham kita ulangi lagi. Pertama, apinya sedang sampai pannya itu panas. Kemudian kiciritin minyak, olesi agar merata. Kemudian cepet banget ini ya filmnya. Masukkan adonan. Nah, udah deh diputar-putar gitu. Ditumplek. Coba lihat itu hasilnya bolong-bolong, ya toh. Jadi jangan lupa mainkan api. Api sedang, pan panas, kecilkan. Nah, kecilkannya ntar. Ini api sedang, kiciritin minyak. Masukkan adonan, diputer. Kembali letakkan pan, lalu dikecilkan apinya agar tidak gosong dan matangnya merata. Gimana? Sudah paham toh? Nah, ini dia. Tapi ada juga, jadi bagaimana kalau kalian ingin punya dadar yang halus, mulus? Sebentar, kita ulang sekali lagi biar kalian lancar. Ini lebih cantik banget, lebih cantik lagi ya. Ini seperti macan nih. Tuh, lebih banyak bolong-bolongnya. Ingat, api sedang tapi wajannya panas dulu. Nah, ini penampakannya. Wow, cantik toh? Nah, ini sekarang untuk dadar, kalau kalian mau yang mulus, itu apinya kecil, pannya jangan panas, hangat aja. Nah, ini dia hasilnya. Kalau pannya hangat, hasilnya mulus. Dan pannya nggak diusap dengan minyak. Terus begitu aja, nggak pakai minyak lagi. Khusus untuk dadar yang halus loh ya. Nah, semua sudah selesai semua. Ini yang bolong-bolong. Yang ekstrim bolongnya, ini yang bolong sedang. Gak ada yang mulus, Mama Eci cuma buat satu yang mulus, tadi udah makan. Nah, sekarang saatnya kita akan itu ada roti loh, Mama Eci baru buat roti tadi. Gesit toh? Ini isiannya udah mateng. Yang tadi ya, siap akan kita bungkus ke dalam kulit. Nah, ini yang ekstrim nih, cakep loh ya. Dan ini yang sedang bolong-bolongnya. Sekarang saatnya kita akan mengisi adonan dengan
inti atau unti. Tuh orang nyebutnya tuh ya bermacam-macam ya. Ada inti, ada unti, yang penting dari kelapa. Digulung seperti biasa. Atau kalian mau gulungan yang lain? Ya boleh juga, ya toh. Selera aja. Mungkin akan lebih viral kalau agak bentuknya tuh berbeda ya. Nah, seperti ini udah jadi satu. Mau lancar lagi, kita ulang lagi. Ya, sama caranya. Gulung, lipat, gulung, lipat. Tuh. Ini masih lagi, ayo mulai, ayo mbaknya, gesit mbak. Nah, ayo mbak, gesit mbak, gulung mbak, ya gulung. Aduh, kalau masak itu nyantai aja ya teman-teman ya, nggak usah terlalu serius. Terus kalau protes juga santuy aja, kata-katanya yang sopan ya toh, biar enak juga didengar. Nah, kalau mau dislike juga nggak apa-apa, itu lebih seru. Karena udah terima kasih udah mampir untuk ngedislike ya toh. Nah, ini dia hasilnya, udah jadi, udah selesai. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini juga bisa untuk dijual. Satu lagi bedanya, ada loh yang nggak pakai telur, cuman tetap berbeza rasanya, itu lebih enak yang menggunakan telur. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji. Kita hari ini akan buat dadar gulung coklat. Nah, ini bahan-bahannya. Caranya pun sangat mudah, dari bahan yang sederhana kita bisa mendapatkan rasa yang istimewa. Nah, ini tepung terigu protein sedang 300 gram, coklat bubuk 50 gram, gula halus 110 gram. Yang semua bahan kering ini akan kita campur menjadi satu dulu. Kemudian tambahkan 2 sendok teh baking powder. Gulung coklat pisang ini diolah dari bahan yang sederhana, tapi ada tips dan rahasianya biar dia enak dan lembut. Nih, di sini rahasianya kita menggunakan 4 butir telur. 4 butir telur ini akan menjadikan kulit dadar kita menjadi lembut, kenyal, dan elastis. Nah, kalian juga bisa sih mengurangi jumlah telur, diganti dengan air, ditambahkan dengan air. Jadi bila ingin memanjakan lidah dan perut, itu telurnya kita gunakan 4. Tapi ada juga ya yang tidak menggunakan telur untuk resep dadar ini. Sekarang kita tambahkan susu cair 600 ml, susu cair UHT atau susu bubuk yang diencerkan. Kembali kita aduk sampai adonannya tercampur rata. Oh ya, ini tadi lupa kita tambahkan garam. Kita saring. Nah, sampai di sini jangan lupa like, komentar, subscribe, serta nyalakan lonceng aktifnya agar kalian dapat selalu ikut ke dapur Mama Eji untuk mendapatkan resep-resep spektakuler. Oke. Nah, ini adonannya udah mulus. Sekarang waktunya kita belum. Nah, ini Mama Eji menggunakan centong, kurang lebih isinya 50 ml, tapi kalian sesuaikan ya dengan ukuran pennya. Kita aduk dulu. Pennya sebelumnya bisa diolesi dulu dengan sedikit mentega atau minyak. Tapi kalau kondisinya baik aja, nggak perlu ya. Kondisi baik maksudnya teflonnya masih bagus. Kita ambil 1 sendok, seperti biasa, digulir-gulirkan. Nah, seperti ini. Lalu kita diamkan beberapa saat. Nah, ini kita lanjut, habiskan adonan terus sampai selesai. Digulirkan. Nah, ini nih, tuh lihat tuh, tekstur kulitnya sangat elastis dan lembut. Udah kebayangkan rasanya di lidah?
Nah, sekarang kita kupas pisang. Di sini kita menggunakan pisang raja karena pisang raja ini sangat manis ya dan mengeluarkan madu. Jadi lebih baik menggunakan pisang raja. Satu pisang kita bagi menjadi 4 bagian. Tapi ini opsional. Kalau Mama Eji pengen dadar gulung kita ini langsing, jadi cukup seperempatnya, jadi dibagi 4. Nah, ini si pisang akan kita goreng sebentar. Oh ya, untuk dadar coklat ini dengan ukuran tepung 300 gram, ini akan kita hasilkan kurang lebih 30 buah dadar coklat. Bila terlalu banyak untuk kalian bisa menggunakan setengah resep aja. Ini hasilnya. Dan ini coklat pasta, kita gunakan coklat pasta. Siap kita letakkan pisang di atas kulit dadar coklat, lalu beri pasta coklat pada bagian atas pisang. Tinggal digulung deh. Ini nggak ada yang megangin kamera nih. Jadi kita dari depan lagi. Jadi seperti ini. Tuh, betapa elastisnya ya kulit dadar kita. Oke, selamat mencoba. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu dengan dadar mawar pengantin. Cantik banget, pas banget untuk hantaran kue pengantin atau lamaran. Nah, juga untuk ide jualan. Ini seribuan dengan tampilan yang cantik dan tentunya rasanya juga enak banget. Gitu ya tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita mulai dari bahan-bahannya. Seperti biasa bisa kalian lihat pada layar ataupun pada kolom deskripsi. Pasta, untuk perisanya pasta pisang Ambon itu bisa kalian ganti sesuai selera lah ya, juga dengan warnanya. Selain susu, kita juga bisa menggantinya dengan santan, tinggal disesuaikan aja dengan cairan yang digunakan pada resep ini. Nah, untuk isian kita menggunakan unti kelapa. Lalu pen yang kita gunakan diameter 18 cm. Itu sesuai selera aja, mau yang lebih besar lagi ataupun yang kecil. Ini bahan unti kelapanya. Caranya seperti tertera pada layar ini, atau kalau kalian ingin melihat cara pembuatannya bisa lihat di video kue pepare di video yang udah lalu. Oke, sekarang kita langsung aja pada pembuatan kulit dadar mawarnya. Ini kita masukkan tepung terigu, kemudian susu bubuk, gula pasir, garam, maizena. Nah, maizena ini agar kulitnya lentur ya, lebih lentur, kenyal, dan 1 buah telur. Kita aduk, lalu minyak sayur, terus diaduk, dan air. Nah, airnya bisa kalian ganti dengan, kalau mau menggunakan santan, pengganti susu tadi, perbandingannya 1:1. Ini misalnya cairannya 400, santannya bisa 200 ml, dengan air biasa 200 ml. Ini Mama Eji menggunakan perisa pisang Ambon. Perisa pisang Ambon ini warnanya pink, jadi nanti mawar kita itu lebih berasa. Ini opsional, kalian bisa menggunakan perisa apa aja dan pewarna apa aja. Nah, ini siap kita pen. Sebelumnya olesi dulu pertama kali aja sih. Kalau pen kalian masih bagus, pertama kali olesi dengan margarin. Kemudian tuangkan adonan, jangan lupa sebelumnya diaduk dulu ya, agar tidak ada tepung yang menumpuk. Dan satu tips, kalian harus menyesuaikan lebarnya pen dengan adonan yang kalian tuang. Jangan terlalu tebal. Nah, itu harus kalian ingat, jangan terlalu tebal, karena nanti dalam membentuk bunga mawarnya kalau terlalu tebal itu akan kesulitan, lebih cenderung mudah patah. Jadi seperti ini. Memasaknya pun itu tidak lama, jadi jangan sampai kering, dengan api yang kecil. Oke, nah ini sekarang tuh coba kalian lihat, kulitnya sangat lentur sekali ya. Jadi kita ambil permukaan luar yang halus,
ini akan kita potong di 5 bagian aja. 6 bagian juga bisa, cuman terlalu menumpuk nanti susah ditutup gitu. Nah, letakkan inti pada bagian tengah, kemudian lipat seperti terlihat pada layar. Tuh, dirapikan, kemudian lipat lagi sisi lainnya. Dan kembali kita selimutkan. Nah, ini sih sesuai dengan seni kalian sendiri aja ya. Melipat mau lebih ke atas atau ke bawah atau ke samping, membentuk kelopak-kelopak mawar. Jadi bisa kalian perhatikan aja, caranya sangat mudah seperti pada layar ini. Kalau udah dibentuk, kita letakkan pada cupcakes atau plastik mika agar bentuknya tetap terjaga. Jadi bisa menggunakan cupcakes atau plastik mika, apalagi untuk jualan ya. Kalau kalian menggunakan pen yang diameternya 15, pastinya akan bisa lebih banyak lagi sedikit ya, kurang lebih sekitar 16 buah. Jadi tergantung pen yang kalian gunakan. Nah, ini dia hasilnya hari ini, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep dadar gulung hari ini yang menggunakan tepung beras. Di manakah perbedaan dan persamaannya? Yang pasti sama-sama enak. Dan yang lebih spesial lagi, kalau dari penampakannya udah terlihat jala-jala ya. Itu kalian ikutin ya videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Langsung aja kita mulai dari bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahan ini tepung berasnya kita campur dengan tepung tapioka, kemudian campuran santan, lalu 1 butir telur, serta garam. Dan ini kita menggunakan perisa red velvet. Bagi kalian opsional aja ya, perisa dan pewarnanya itu boleh apa aja sesuai selera. Nah, untuk kelengkapan dan komposisi bahannya, selain di layar ini kalian bisa juga lihat di kolom deskripsi. Kemudian lanjut kita campur tepung beras, tepung tapioka, garam, air santan. Santan sedang aja. Kita aduk tentunya sampai tercampur rata. Tidak ada lagi yang bergerindil. Hanya saja kalau ada yang sedikit bergerindil seperti itu, tinggal ditekan-tekan, ntar juga lumer. Nah, terakhir kita masukkan perisa red velvet. Boleh apa aja ya, boleh pandan, nangka, sesuai apa yang kalian suka dan ada di rumah. Kemudian kita aduk kembali. Kita menggunakan botol sisa mineral. Kita bantu dengan shake seperti itu. Nah, nanti kita lubangi ya tutupnya. Kemudian siapkan teflon atau pen. Olesi aja 1 kali dengan margarin. Setelah berubah warna, segera kita angkat. Jangan terlalu kering ya. Jadi masih dalam keadaan lembab-lembab tapi udah mateng seperti ini. Kalau kering rasanya jadi nggak enak dan mudah patah. Nih. Kita selesaikan tadi sampai selesai. Ini kita buat isian. Ubinya dikukus, terus menggunakan SKM, susu kental manis, kemudian gula halus, juga meses eres. Nah, ubinya ini kita haluskan seperti itu. Terlalu halus-halus banget juga nggak masalah sih, tapi sesuai selera aja. Kalau nggak halus itu lebih enak, ubinya masih tergigit. Kemudian masukkan gula halus dan susu kental manis. Sebenarnya ya, untuk gula halus dan susu kental manis ini sesuai selera aja. Yang penting untuk adonan isi ini tidak terlalu lunak. Nah, kemudian taburi aja dengan meses eresnya. Gak usah juga terlalu diaduk-aduk campur, karena biar ada sensasinya saat kita menggigit itu, meses eresnya juga krek-krek. Kok meses eres kayak kerupuk ya? Ya masih terasa lah bulir-bulir coklatnya. Yang penting isiannya nggak terlalu lembek. Ini jalannya, Mama Eji menggunakan bagian dalam, warnanya lebih muda.
Kemudian letakkan isian sesuai selera aja, mau yang gendut apa yang langsing. Kalau gendut tinggal dibanyakin. Nih, udah jadi. Untuk satu resep ini akan kita dapatkan 18 buah dadar gulung jela. Udah bisa terbayangkan gak sih persamaan dan perbedaannya? Di manakah perbedaannya itu? Nih, ini dia hasilnya. Bedanya itu pertama, lembarannya ini lebih padat, kokoh tapi kenyal. Kalau tepung terigu itu lembut-lembut basah. Nah, kalau ini padat tapi lembut, kulitnya nggak basah gitu loh. Nah, ini awet sampai besok hari. Jadi ketahanannya itu lebih awet karena dia lebih kering dibanding yang terbuat dari tepung terigu. Lembab-lembab, lemes basah kan ya kalau tepung terigu. Nah, kalau ini kering, lembut, padat. Seperti itu. Ini kombinasi yang pas banget dengan isian ubi coklat. Kalian harus mencobanya, terutama juga untuk yang ide jualan, ini pas banget. Oke deh, akhirnya selesai sudah resep kita hari ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.